Menurut Federasi Sepak Bola Internasional atau yang sering disebut FIFA, sepak bola pertama kali ditemukan pada peradaban Cina kuno, tepatnya pada masa dinasti Han, sekitar abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Kegiatan ini awalnya dipraktikkan di kota kuno yang bernama Zibo, dan tujuan permainan bola kaki pertama ini adalah untuk memasukkan bola kulit penuh bulu dan rambut ke jaring kecil berdiameter kurang lebih 40 cm yang dipasang di atas batang bambu setinggi 10 meter. Namun seiring dalam perkembangannya, sepak bola terus mengalami modernisasi, dan sebelum memasuki periode modern football atau kapitalisasi sepak bola seperti sekarang, terdapat satu masa di mana sepak bola adalah alat perjuangan bangsa. Jika menengok sekilas tentang sepak bola di negeri orang, olahraga ini memiliki daya ledak yang sangat besar. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas dua contoh kasus sepak bola sebagai alat perlawanan yang mengutip dari buku Ketika Tuhan Meninggalkan Kita, Kisah Tidak Biasa Dalam Sepak Bola, karya Fajar Harimurti. Di dalam bukunya, dia menjelaskan mengenai arti penting sepak bola sebagai alat perlawanan terhadap penindasan dengan mengambil contoh historis peran Maradona ketika berada di Napoli. Menurutnya, kehadiran Maradona di Napoli sebagai bentuk perlawanan wilayah selatan terhadap hegemoni utara di Italia. Napoli berada di belahan selatan Italia. Di negeri itu, selatan merupakan zonasinya kaum paria, sedangkan utara memancarkan aura gemerlap, industrial, dan modern. Dua wilayah ini memang tak pernah rukun. Sejak negeri tersebut bersatu pada tahun 1871, selatan dan utara saling baku benci. Ketimpangan ekonomi di antara keduanya menganga sangat lebar. Tidak sukaan satu sama lain banyak berpijak dari sini. Melalui pabrik seperti Fiat di Turin dan Milan yang menjadi sentrum adibusana dunia. Italia Utara adalah landscape kemakmuran. Kemudian di San Agata ada perakitan Lamborghini, serta di Maranello pabrik Ferrari bermukim. Sementara cerita yang bertolak belakang ada di kutub kebalikannya. Selatan tampak terbelakang, agraris, kusam, terpapar kemiskinan, serta pengangguran yang parah. Pernah suatu masa tingkat pengangguran di Napoli melebihi 50%. Kesenjangan ekonomi yang berlarut-larut pada akhirnya melahirkan banyak pandangan dan aneka prasangka. Penduduk selatan jamaknya dipandang rendah oleh populasi utara. Mereka dicap sebagai si kere yang pemalas, tidak berpendidikan, dan bermentalitas rendahan. Orang-orang Napoli atau yang sering disebut Napolitani hidup dalam kultur yang demikian. Mereka manusia yang dikalahkan, dilukai martabatnya, dan tak sanggup bersikap lain, kecuali cuma bisa merawat dendam kepada orang-orang yang di utara. Orang-orang Napoli ingin sekali menonjok muka arogan para orang-orang yang berada di utara, tapi mereka tidak tahu kapan bisa melakukannya. Setidaknya sampai sebelum tahun itu datang, yaitu tahun 1984. Tahun ketika Diego Armando Maradona tiba di kota Napoli, atau pria yang berkesesuaian dengan mimpi para Napolitani yang telah menyimpan dendam kepada pihak utara. Maradona pada akhirnya memberikan apa yang ingin dimenangkan oleh Napolitani, yaitu gelar Scudetto pada tahun 1987 dan kemudian tahun 1990. Perayaan akbar meletus seperti letupan petasan yang tak habis-habis. Orang-orang dari segala usia menikmati pesta yang berlangsung di banyak tempat selama 1 bulan. Mobil-mobil membunyikan klakson. Penggemar menari di atap bus. Remaja tanpa helm menunggangi Vespa mengenakan wig keriting Maradona. Sebagian lain merayakannya dengan mengusung peti mati Juventus di jalan-jalan utama. Sebuah pesan tentang dendam dan pembuktian bahwa orang-orang kaya itu pada akhirnya bisa juga dikalahkan. Atas kemenangan tersebut, Maradona pun memiliki penjelasan pribadinya.
seperti yang diungkapkannya. Untuk utara yang kuat, apa yang kami lakukan bersama Napoli adalah pukulan yang nyata. Itu terasa sakit buat mereka. Tak seorang pun dari selatan pernah memenangkan gelar sebelum kami. Dan mereka tidak hanya mencintaiku di Napoli. Semua orang miskin di selatan Italia mencintaiku. Aku adalah simbol mereka. Seseorang yang mengambil dari si kaya untuk memberikan kepada selatan yang miskin. Itulah salah satu contoh sepak bola sebagai alat perlawanan. Dan contoh yang satunya ialah sepak bola sebagai bentuk perlawanan di Aljazair. Sepak bola sendiri tidak menjadi olahraga yang tersebar di Aljazair sampai setelah Perang Dunia Pertama. Pemerintah kolonial Prancis awalnya menginginkan pengembangan olahraga sebagai elemen kontrol dan akulturasi populasi. Di kota Oran, yaitu kota pesisir utama yang terletak di barat laut Aljazair, berdiri Liga Amatir pada tahun 1919. Dan setahun berselang, Konstantin dan Algiers menghelat kejuaraan setipe. Pada tahun 1921, muncullah klub pribumi pertama dengan identitas muslim, yaitu Mouloudia Club Algerois. Selama musim 1923 sampai 1924, sudah ada setidaknya 4 klub muslim di Liga Algiers dan Konstantin, serta tak kurang dari 10 tim di Liga Oran. Klub-klub sepak bola ini menyusun dirinya lebih dari sekedar kesebelasan sederhana. Di dalam diri mereka berubah menjadi identitas nasional yang kuat, sikap penentangan terhadap dominasi otoritas penjajah. Seiring waktu, sepak bola mulai melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar permainan. Sepak bola menawarkan ruang dan tempat warna anti-kolonial. Ruang itu yang kemudian diisi oleh ribuan orang. Hijau dan merah dipakai hampir semua tim Aljazair pada zaman itu, demi membedakan diri dari komunitas Eropa. Stadion Aljazair lantas menjadi tempat yang retak, memisahkan bangsa dan kelas. Orang Aljazair dan Pied Noirs, atau sebutan bagi orang kulit putih dari Prancis yang tinggal di Aljazair sebelum kemerdekaan Aljazair. Mereka saling berhadapan. Yang satu memendam dendam, dan yang lain merendahkan. Yang satu merasa diinjak terlalu lama, dan yang lain menganggap dirinya pantas mengatur selamanya. Penduduk jajahan mulai mempertanyakan keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa, menggugat persoalan-persoalan harian, masalah rasialisme, dan rupa-rupa isu yang mengarah pada konfrontasi yang membelah secara keras. Bila waktunya tepat dan kemarahan sudah mendidih, bentrokan pun pecah. Pada tahun 1928, Undang-Undang Anyar diterapkan. Undang-undang ini menambah voltase ketegangan dan mengemukakan kebencian. Undang-undang menuntut setiap tim wajib memiliki setidaknya 3 pemain Eropa. Kemudian meningkat menjadi 5 pemain pada tahun 1935. Rakyat Aljazair tak suka hal itu. Mereka lelah didikte kembali, setelah belum lama menikmati kebanggaan identitas nasional. Di wilayah Jijel, di timur laut Aljazair, Jeunesse Sportive Jijelienne menjadi tim yang paling intens memicu benturan. Derby yang mempertemukan Racing Universitaire de Algiers, yang merupakan klub paling populer bagi Pied Noirs, melawan Mouloudia Club Algerois yang seringkali menjadi urusan yang rumit dan sangat mencekam. Permusuhan terus meningkat ketika sepak bola dilanjutkan pasca Perang Dunia II. Tidak hanya beradu si kulit bundar di lapangan, namun adu pisau dan serangan terhadap polisi menjadi hal yang lumrah, bahkan hingga menimbulkan seorang pemain terbunuh di lapangan selama kerusuhan. Pertikaian antara kedua klub di Aljazair tersebut menggambarkan bahwa sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, namun juga adalah sebagai alat perlawanan. Hubungan nasionalisme dan sepak bola pun menjadi semakin intim. Kekerasan berdiri di tengah-tengahnya.
Olahraga yang awalnya diperkenalkan pihak kolonialis, kini menjadi belati tajam milik kaum nasionalis. Sepak bola menjadi medan pertempuran antara penjajah dan yang dijajah. Dia adalah olahraga, dia juga adalah perlawanan. Dari dua kisah sepak bola yang terjadi di Italia dan di Aljazair tersebut, kita mengetahui sepak bola bukan hanya olahraga, namun lebih dari itu. Dia adalah alat untuk membalaskan dendam dari yang terhina kepada yang menghina, juga dari yang terjajah terhadap yang menjajah.